Perjalanan manusia mengarungi kehidupan selalu berselimutkan misteri. Lika-liku kehidupan yang dilewati pun bagai roda yang berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan aktor tampan Rezky Aditya. Baru saja mengecap indahnya cinta pasca menikah dengan aktris cantik Citra Kirana. Jalan hidup Rezky Aditya diterpa cobaan. Seorang wanita berinisial W yang diduga bernama lengkap Weni Aryani mendadak menghantui kehidupan aktor tampan ini. Ya, wanita tersebut mendadak meminta pertanggungjawaban atas anak yang dilahirkannya. Konon, anak tersebut merupakan buah kisah cinta lama dirinya dan Rezky Aditya. Sontak hal itu pun menancapkan tanya di benak publik. Benarkah anak tersebut adalah anak Rezky Aditya? Dan mengapa baru sekarang wanita berinisial W itu muncul dan mengungkapkannya ke publik? Itu juga pertanyaan yang sama juga yang pernah saya tanyakan sama klien saya, kenapa baru pada saat ini ya. Menurut singkatnya jawabannya dia ya, pertama selama ini dia sudah diam terlalu lama. Pertama diam terlalu lama, yang kedua juga dia memikirkan masalah anaknya yang mau sekolah gitu. Kenapa? Karena anaknya juga butuh kejelasan siapa ayahnya gitu. Karena di samping butuh kejelasan juga anaknya itu sudah mulai bertanya lah. Sudah mulai bertanya siapa ayahnya gitu. Nah, jadi klien saya itu benar-benar mempermasalahkannya baru sekarang ini ya, karena dia benar-benar ingin menuntut pengakuan anak. Dia diam itu dalam arti ya dia menunggu itikat baik dari si Rezky gitu. Karena kebetulan juga klien saya juga kan dia juga ada kerjaannya dia sendiri, jadi mungkin dia juga sibuk atau apa, dan dia juga ngerasa masih bisa untuk menghandle anaknya sendiri kan gitu. Tapi makin lama anak makin besar, beberapa hal itu yang dia tidak mungkin bisa dia handle, kayak seperti contoh masalah nama ayah untuk di akte kelahiran, terus juga untuk masalah sekolah itu kan butuh nama ayah, nama orang tua. Nah, hal-hal kayak gitu kan dia mungkin tidak bisa dia jalani sendiri gitu. Jadi di samping itu juga dia ngerasa juga tidak mudah untuk mengungkapin permasalahannya dia ini keluar gitu. Jadi butuh benar-benar dia tuh butuh pertimbangan, butuh masukan, butuh pemikiran yang benar-benar harus matang gitu untuk dia bisa mengeluarkan permasalahan ini. Nah, mungkin kebetulan baru di tahun inilah dia mempunyai kekuatan untuk berani mengungkap semua ini. Karena bagi perempuan ini bukan hal mudah ini. Saya rasa bukan hanya klien saya saja. Pasti mungkin perempuan yang lain juga kalau mengalami hal yang sama dengan klien saya ini mungkin akan melakukan hal yang sama juga. Daripada nanti makin melebar dan beritanya juga makin simpang siur, lebih baik saya pengen buru-buru daftar gugatan saya. Tolong sampaikan pesan kita bahwa kita mau Rezky dan Pak Gogo bersedia bertanggung jawab dan menyelesaikan dengan secara baik-baik. Saya memberikan surat klarifikasi dulu kepada pihak Rezky ataupun pihak Pak Gogo, bapaknya. Saya minta surat klarifikasi dulu supaya kita ada pertemuan lah untuk saling menjelaskan permasalahan ini. Tapi surat klarifikasi saya tidak baiklah tanggapannya atau tidak begitu direspon. Nah, akhirnya saya somasi. Nah, begitu saya somasi, barulah saya ketemu sama pengacara dari Pak Gogo dan Rezky gitu. Nah, disitulah kita bertemu, bicara, membicarakan masalah somasi saya. Tapi dari hasil pertemuan itu juga tidak ada kata sepakat atau intinya tidak ada titik temunya lah ya gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau ya saya harus lanjut ke langkah berikutnya. Kemunculan wanita berinisial W juga mengungkap kisah kasih yang pernah terjalin pada 8 tahun silam. Tepatnya 2011 lalu, awal kisah perkenalan Rezky dan W. Menurut wanita berinisial W ini, Rezky yang saat itu tengah mencari hunian baru untuk ditempati, tak sengaja dipertemukan dengan sosok W, pengusaha yang saat itu tengah menjual rumahnya di salah satu kawasan di Jakarta. Komunikasi yang awalnya seputar pembelian rumah itu pun berlanjut ke tahap yang lebih intens. Setahun merajut tali asmara, W pun akhirnya melahirkan seorang anak pada tahun 2013 yang diduga menjadi buah cintanya dengan Rezky. Meski masih menuai pro dan kontra, namun pengakuan wanita berinisial W itu juga disertai bukti-bukti lain.
seperti foto sang anak yang terlihat mirip dengan wajah Reski, hingga bukti akte perusahaan yang mana pernah mencatut nama Reski di dalamnya. Dari situ juga terkuak bahwa Reski pernah berjumpa dengan W beberapa hari setelah W melahirkan anaknya. Ya, pertemuan mereka itu berawal dari pada saat Reski sedang mencari rumah. Nah, kebetulan klien saya ini punya rumah di Pejaten yang mau dijual. Nah, Reski waktu itu datang sama pacarnya, kalau nggak salah pacarnya, yang kebetulan pacarnya juga public figure kalau nggak salah pada saat itu. Karena Reski tahu rumah klien saya itu dari rekomendasi dari pacarnya itu. Menurut keterangan klien saya seperti itu. Akhirnya terjadilah jual beli rumah yang di Pejaten. Kebetulan rumah di Pejaten itu atas nama klien saya langsung. Nah, jadi mereka jual beli, terjadi jual beli. Gara-gara terjadi jual beli itu sering ketemu, akhirnya mereka pacaran. Nah, pacaran itu ya dari awal 2012 lah. 2012 awal atau pertengahan atau Maret, April sekitar itulah. Akhirnya mereka intens, akhirnya pacaran sampai akhirnya tahun 2013 mereka mempunyai anak. Motor besar ini motor BMW bawa sekali ya. Ini foto anaknya sekarang. Ya, lahirnya klien saya yang T ini anaknya, ayahnya namanya Pak Triogo jelas. Dan ini bukti foto mereka di rumah sakit pada saat lahiran. Dan kebetulan juga pada saat lahiran itu memang Pak Gogo yang membiayai. Oh, okay. Ya. Dari awal tidak itu. Karena kenapa saya bilang tidak? Karena pada saat klien saya melahirkan, hari pertama klien saya melahirkan itu Reski itu menurut klien saya dia masih umroh. Nah, tapi karena klien saya itu lahirannya sesar, jadi dia ada waktu di rumah sakit itu mungkin sekitar 6-7 hari ya, di rumah sakit. Pada saat hari ke-5 atau hari ke-6, Reski datang, karena dia baru pulang dari umroh. Dia langsung datang ke rumah sakit. Nah, pada saat itu juga, orang tuanya si Reski, Pak Triogo, itu juga datang ke rumah sakit, memberikan hadiah kereta dorong. Ya, untuk anaknya si Reski. Kurang lebih sekarang anaknya umur 8 tahun. Kalau untuk pertemuan antara Reski dan anaknya itu dari lahir sampai mungkin umur 2 tahun kali ya. Itu masih intens ketemu. Iya. Pokoknya berhentinya Reski ini menemui klien saya, menemui anaknya semenjak dia kecelakaan. Semenjak dia kecelakaan. Ya, mungkin di sini pasti ada pro dan kontra ya. Ada yang percaya dan ada yang tidak juga. Mungkin ada yang ragu juga kan begitu kan. Ya, tapi itu kan pendapat orang masing-masing, silakan saja. Yang pasti dari pihak kita mempunyai bukti. Kalaupun ada bantahan dari pihak, kemungkinan ada bantahan dari pihak Reski, misalnya mengatakan tidak kenal atau tidak mengetahui, ya itu sah-sah saja menurut mereka. Dari pihak kita ada buktinya. Sebagai contoh, saya bilang tadi, Reski itu membeli rumah klien saya yang di Pejaten. Kebetulan rumah di Pejaten itu atas nama klien saya. Atas nama klien saya langsung, dibelilah sama Reski. Itu salah satu bukti aja. Bukti yang kedua, setelah intens Reski dan klien saya ini pacaran, Reski masuk ke dalam perusahaannya klien saya. Itu ada bukti akte perubahan dari notaris. Yang ketiga juga ada pada saat Reski kecelakaan itu kan dia naik motor. Nah, motornya Reski itu dibawa ke rumah klien saya. Nah, itu ada bukti fotonya juga ada. Gitu. Kalau untuk bukti ya banyak lah kita, saksi juga kita banyak kok. Selain bukti-bukti itu juga kita banyak saksi kok yang mengetahui hubungan antara Reski dengan klien saya banyak. Namanya menjadi buah bibir di jagat maya lantaran diduga memiliki anak dari wanita lain. Reski Aditya nampaknya tidak mau ambil pusing. Alih-alih ingin menyelesaikan persoalan yang menyeret namanya dan keluarganya, Reski justru terlihat sedang mempersiapkan diri untuk menjalani syuting di film terbarunya. Proses syuting yang memakan waktu lama itu juga memaksanya harus meninggalkan sang istri dan buah hatinya untuk sementara waktu. Satu karena emang judulnya bagus gitu ya, maksudnya tersanjung, menurut aku legend, jadi pertimbangan banget aku untuk akhirnya aku ambil gitu loh. Terus ya dengan protokol kesehatan pastinya ada sih, istri juga pasti dukung aja, support aja, dan ya
lakuin yang terbaik aja. Kalau dibuat beban sih nggak beban, cuman kalau dibuat jadi pengen lebih ngeluarin apa yang kita bisa keluarin itu pasti gitu. Jadi makanya aku juga ada challenge tersendiri tertentu untuk meranin tokohnya di sini gitu. Ada persiapan khusus nggak? Kita reading sih dari sebelum produksi udah 2 mingguan reading terus, jadi prepare-nya pastinya lebih niat daripada produksi sebelumnya. Kita reading script dan pendalaman karakter gitu. Enggak sih, nggak tahu. Maksudnya kayaknya enggak sih, yang namanya kerja kita lakuin aja sendiri, nggak usah ajak yang lain-lain. Istri berarti ngertiin lah. Ngerti lah, pasti ngerti. Kan pasti repot dong, kan di sana juga bukan liburan gitu. Jadi pastinya kalau emang di luar negeri pasti kita ngerjain sendiri aja, lebih ringkas gitu. Lain halnya dengan sikap wanita berinisial W yang sampai saat ini masih menanti itikat baik dari pihak keluarga Rezky Aditya untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan secara baik-baik. Pilihan tes DNA untuk mencari kejelasan akan kebenaran tentang status anak tersebut pun nyatanya terbuka lebar. Justru pihak W meminta Rezky lah yang menyediakan waktu untuk menjalani tes DNA tersebut. Lantas, jika terbukti sebagai anak Rezky, adakah permintaan lain yang diajukan pihak W? Itu memang yang lagi kita harapkan dari pihak Rezky bersedia untuk melakukan tes DNA agar Rezky juga jelas apakah benar ini anak dia. Klien saya pun juga agar jelas apakah benar Rezky ayahnya gitu. Jadi biar kedua belah pihak ini sama-sama jelas gitu. Kan tidak baik juga ya kita istilahnya mengatakan anak Rezky tapi kita tidak mempunyai bukti, kita tidak mempunyai saksi, atau kita juga tidak berani untuk melakukan tes DNA, itu kan tidak baik juga untuk si Rezky-nya, kan gitu kan. Jadi kita mau ya fair lah, kita sama-sama melakukan melakukan yang sesuai dengan prosedur hukum aja. Bagaimana cara membuktikan apakah anak ini anak Rezky atau bukan. Nah, kita hanya menuntut keadilan, kita hanya menuntut pengakuan dari Rezky supaya mengakui ini anaknya dengan bukti-bukti yang ada gitu. Jadi bukan dengan tujuan kita mau menyudutkan Rezky atau kita ingin membuat suasana rumah tangganya Rezky jadi tidak baik, bukan itu. Kita hanya meminta pengakuan. Karena klien saya juga tidak meminta untuk dinikahkan tidak ada ke arah situ. Kenapa? Karena Rezky sudah punya rumah tangga gitu, ya. Kalau untuk masalah nafkah begini, dengan adanya pengakuan dan bila pengakuan itu terbukti, secara otomatis nafkah kan pasti harus diberikan. Nah, jadi siapapun itu ayahnya, bukan hanya Rezky, siapapun itu ayahnya, apabila pengakuan itu terbukti bahwa ini memang anaknya, itu sudah pasti hubungan keperdataannya kan ada. Yes, di dalamnya termasuk masalah nafkah. Nah, jadi masalah nafkah itu sebenarnya ya tidak perlu kita permasalahkan jadi masalah hal prioritas, bukan. Justru prioritas kita ini adalah di pengakuan. Dari awal lahiran sampai sekarang ya memang klien saya semua yang nanggung. Memang ada beberapa kali kayak adiknya, menurut klien saya juga, adiknya si Rezky ini berapa kali membelikan baju lah untuk anaknya itu. Berarti hanya sebatas itu aja kok. Kayak contoh juga waktu ayahnya si Rezky memberikan hadiah kereta dorong, ya sebatas kayak gitu aja. Tapi kalau nafkah secara layaknya ayah sama anak memberikan nafkah gitu ya belum ada. Dan itu juga tidak jadi prioritas klien saya. Yang utama itu adalah pengakuan. Nah, tapi kalau bicara nafkah ya sudah pasti dong, otomatis pengakuan terbukti, nafkah sudah pasti harus berjalan kan gitu. Saya juga sudah pernah bertanya hal yang sama itu. Di awal saya pertanyaan saya itu. Di awal pertanyaan saya mengatakan, "Kenapa kamu tidak minta menikah sama Rezky pada saat kamu hamil atau sesudah kamu lahiran?" gitu. Ya jawaban dia simple, dia mengatakan harusnya Rezky yang minta saya nikah. Walaupun mungkin banyak juga ya perempuan begitu dia hamil atau punya anak dia ngejar-ngejar lakinya supaya menuntut untuk dinikahi, tanggung jawab gitu. Tapi perempuan kan beda-beda, bisa ada yang seperti itu, bisa juga ada yang tidak seperti itu. Nah kebetulan klien saya ini mungkin dia tipenya yang mau lakinya dulu yang berbicara sama dia gitu. Karena menurut dia juga ya harusnya Rezky dong yang meminta untuk menikah sama saya. Kenapa? Dia sudah tahu kan punya anak dari saya,
dia juga sudah tahu kan kalau harus tanggung jawab, harusnya itu keluar dari rezekinya sendiri, bukan atas permintaan saya sebagai perempuan gitu. Ya itu tadi kembali lagi, perempuan mungkin beda-beda, cara dan sifat itu beda-beda. Mungkin cara klien saya mungkin beda daripada perempuan pada umumnya.